tanpa harus banyak kali birokrasi, itu bergerak bersama-sama. Jadi sebenarnya Kang Deddy Mulyadi ini adalah contoh terbaik untuk saat ini. Untuk saat ini contoh terbaik. Jadi gerak cepat itu. Karena rakyat itu membutuhkan gerak cepat. Tanpa gerak cepat, ya datangnya bantuan kepada rakyat. Karena ini ya kondisi sekarang ini bukan tidak mungkin yang meninggal itu bukan karena hanya pada saat terjadi bencana, tapi pasca bencana karena akses terputus, makanan tidak ada, kan begitu kan, terjangkit penyakit, itu juga bisa mati. Terkait dengan KDM, menurut saya surat edaran KBM sebagai sebuah policy tindakan pemerintahan, mestinya Menteri Dalam Negeri memanggil semua kepala daerah yang daerahnya punya resiko bencana agar menduplikasi dan memitigasi seperti yang dilakukan oleh KDM untuk Jawa Barat. Apakah Riau tidak punya resiko? Kepri, Jawa Tengah, Kalimantan, apalagi Sulawesi. Jadi Menteri Dalam Negeri lewat Dirjen Bangda harus memanggil kepala-kepala daerah yang punya resiko tinggi, tolong kita refleksi belajar apa yang dilakukan oleh KDM. Dan KDM bisa menjadi semacam ya narasumber lah, ya mentor lah, ya artinya menjadi urun curah pendapat bagaimana. Yang paling sulit adalah yang saya rasakan kalau saya jadi KDM, suasana kebatinan yang paling repot untuk mengambil keputusan itu. Dia harus mengambil keputusan karena dia berhadapan dengan orang yang punya galian C, orang yang punya proyek properti. Banyak kepentingan situ yang terganggu kan. Dan kepentingan yang diputuskan lebih kepada membela rakyat, saya kira itu menjadi syafaat bagi KDM. Karena rakyat mendoakan keberanian seorang Pemirsa, berjumpa lagi dalam Bincang Spesial Jurnal Politik TV. Just Talk, Justice Talk Show, bincang-bincang keadilan seputar dunia hukum, politik, ekonomi, pendidikan, dan budaya. Belakangan ini, jagat publik, paling tidak dalam 3 pekan terakhir, fokus pada peristiwa bencana yang memakan korban ribuan orang, jutaan orang menderita, banyak fasilitas umum mulai dari masjid, madrasah, sekolah, dan sejumlah fasilitas umum lainnya hancur, diterjang badai, diterjang banjir longsor yang semua pihak sudah menyimpulkan karena rusaknya hutan-hutan terutama di kawasan hulu, baik di Sumatera Barat, di Sumatera Utara maupun di Provinsi Aceh. Ada beberapa hal yang justru mungkin ini menjadi pemicu wacana-wacana baru, pemicu perbincangan baru, karena ada beberapa langkah yang dilakukan oleh para kepala daerah, baik yang terdampak bencana maupun jauh di luar. Sebut saja misalnya Gubernur Jawa Barat, Kang Deddy Mulyadi yang dikenal dengan sapaan KDM, belajar dari bencana yang ada untuk jangka panjang. Akhirnya dia mengeluarkan satu kebijakan lingkungan yang cukup menarik, surat edaran moratorium izin perumahan, yang kita tentu paham setiap izin perumahan tentu akan memakan lahan kawasan yang cukup luas. Itu sikap dari atau respon bencana yang terjadi, selain juga merespon para korban yang dilakukan. Respon untuk para korban juga tak hanya dilakukan oleh Gubernur Jawa Barat, tapi juga Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta yang spontan
meminta dan menyiapkan anggaran untuk mengcover kebutuhan para mahasiswa yang berasal dari daerah-daerah yang terdampak bencana. Di kawasan yang terdampak bencana sendiri, ada hal yang menarik yang menyedot perhatian publik, semisal bantuan dari Uni Emirat Arab 30 ton beras dari Uni Emirat Arab ditolak oleh pemerintah Kota Medan. Ini kemudian memicu silang sengketa, dan walaupun akhirnya pemerintah memutuskan tetap disalurkan melalui mekanisme dari NGO ke NGO, bukan G2G, yang disalurkan oleh Muhammadiyah Kota Medan. Saya sengaja mengundang hari ini 2 narasumber. Satu, yang pertama seperti biasa, Advokat Muhammad Joni SHMH, ahli hukum perumahan, yang kita akan coba konfirmasi seputar kebijakan Kang Deddy Mulyadi soal moratorium. Dan satu lagi adalah seorang tokoh dari Sumatera Utara, Dr. Ali Amran Tanjung, yang praktis dia mengetahui betul karena beliau tinggal di Medan, dan kesempatan Pak Ali berkunjung ke Jakarta ini sengaja kita undang untuk mengkonfirmasi apa yang dibincangkan oleh publik. Karena keduanya, pemirsa, ini cukup menarik, punya tulisan yang juga beredar di jagat maya terkait soal yang akan kita diskusikan. Kita ingin dari yang jauh dulu nih. Okay. Ali, terima kasih sudah bersedia memenuhi undangan kami untuk hadir. Terima kasih sama-sama Bang Adi. Just Talk ini. Kita ingin konfirmasi di tulisan Anda yang judulnya cukup menohok, bantuan datang birokrasi menghadang. Nah, ini menarik ini. Kok bisa-bisanya bantuan dihadang dengan alasan mengikuti ketentuan dari pemerintah pusat untuk tidak menerima bantuan walaupun bantuan akhirnya dilakukan. Bang Ali melihatnya ini dampaknya seperti apa sih di masyarakat, atau apa yang didengar Bang Ali di tengah masyarakat di Kota Medan khususnya? Nah. Terima kasih Bang Adi. Saya kira ini sebuah peristiwa yang cukup mengejutkan semua pihak. Di tengah situasi semua orang dalam posisi keprihatinan, ya, apa yang terjadi di Sumatera Utara, Aceh dan Sumatera Barat. Nah, khususnya yang terjadi yang seperti saya kata adalah di Kota Medan. Saya kira ini persoalan yang sangat mendasar sekali adalah persoalan kepemimpinan sebenarnya ini. Jadi memang dalam suasana bencana alam seperti ini, maka memang pemimpin-pemimpin yang hanya terlatih dalam keadaan normal, itu memang mengalami kesulitan dalam mengambil keputusan pada situasi-situasi yang tidak normal. Kesulitan atau gampang? Kesulitan, gampang, ketidakpercayaan diri, ketakutan, macam-macam sih semua itu kan gitu kan. Jadi memang seorang pemimpin ini dia sudah harus saatnya memiliki kejujuran pada hati nurani. Hati nurani ini bicara apa hati nuraninya itu? Dia menjadi pemimpin kan bukan ditunjuk oleh seseorang, tapi dipilih oleh rakyat. Nah, sekarang rakyat yang memilih dia itu mengalami penderitaan yang sedemikian. Apa yang dia lakukan? Bukankah seorang pemimpin ketika dia mau mendapatkan dukungan daerah, dia berjanji macam-macam, disinilah diuji kepemimpinan itu. Nah, ternyata memang berbeda sekali seorang pemimpin yang hanya terlatih di di tempat yang normal dengan pemimpin yang terlatih di tempat yang darurat seperti itu. Sama dengan orang bisa ahli dalam berenang di kolam renang, tapi belum tentu dia ahli berenang di lautan bebas.
Jadi sekarang yang terjadi lautan bebas ini. Di sana ada buaya, di sana ada ombak, di sana angin kencang. Itu yang terjadi sekarang di bencana alam itu. Perlu keberanian seorang pemimpin juga ya. Perlu keberanian seorang pemimpin. Maka kita lihat ya Gubernur Aceh, meskipun Indonesia tidak menyatakan bahwa ini adalah bencana nasional dan memberikan batasan untuk tidak masuk bantuan internasional, tapi Gubernur Acehnya dia mengandalkan hati nuraninya. Kenapa? Bagi dia adalah ketentuan, perintah atasan, birokrasi itu tidak boleh menjadi hal yang terdepan pada situasi seperti ini. Ini adalah persoalan kemanusiaan. Dan kita ini sebagai sebuah negara, ini kan kita kan bagian daripada dunia internasional. Ya sama aja apa yang terjadi di negara luar yang kita dengar terbelakang itu Brazil ya. Bagaimana pemerintah memberikan dukungan sekian triliun kan begitu ya. Maka begitu juga lah negara lain ketika terjadi sesuatu di negara-negara yang lain saling membantu. Nah saya kira memang apa yang terjadi di kota Medan itu saya kira ini bukan persoalan Medan sebenarnya, tapi ini persoalan nasional. Ini persoalan kebijakan pemerintah. Kalau saya menyebutnya pemerintah dalam menangani bencana alam sekarang ini, ya saya harus mengatakan ini setengah hati. Saya berani mengatakan ini setengah hati. Walaupun memang kalau kita lihat pemerintah begitu memberikan penegasan, kami sudah bekerja keras segala macam. Iya, betul pemerintah itu sudah bekerja keras. Tapi penderitaan rakyat tidak merasakan kerja keras itu. Ya, di beberapa daerah bencana alam masih ada yang terisolir sama sekali. Sampai sekarang. Sampai sekarang. Nah, saya sebagai orang yang di Sumatera dan saya juga termasuk yang terdampak ya. Kami mengungsi sekitar 4 hari itu dari rumah. Saya kira Bang Ali juga ya banjir satu komplek itu kan kena itu. Jadi ya yang sekian puluh tahun kita tinggal di situ tidak pernah terjadi itu ya. Jadi ini kan sesuatu yang bencana yang sangat dahsyat. Nah mestinya dalam keadaan seperti ini ya pemerintah itu tidak bisa berada jauh dari lokasi bencana. Ya tentu kan ada bencana Sumatera Utara, Sumatera Barat, Aceh. Tapi kalau dilihat dari keseluruhan, ya kita harus katakan yang paling terparah itu kan Aceh. Nah mestinya pemerintah bila perlu presiden ya itu berkantor di Aceh itu. Seperti waktu tsunami dulu ya. Itu yang dilakukan oleh SBY. Dia berkantor situ, dia mengkoordinir situ, memberikan perintah langsung seluruh kekuatan, seluruh pasukan kerahkan. Jadi sehingga kalau kita lihat situasi tsunami yang lalu, itu hanya beberapa hari itu terrealisir. Dan itu karena internasional juga masuk, ya dari negara-negara semua masuk, karena bebas kan. Jadi itulah yang membuat rakyat itu merasakan bahwa pemerintah hadir. dalam tulisan Anda menyebut bahwa kehadiran pemimpin itu bisa membangkitkan semangat, bisa menumbuhkan kembali moral yang sempat terpuruk. Bisa Anda jelaskan ini? Ya gini, kalau pemimpin hadir di tengah-tengah situasi seperti itu, ya katakanlah presiden ya, dia berkantor di tengah-tengah bencana seperti itu, maka seluruh perangkat negara ini bergerak maksimal itu. Ya berbeda jauh dong kalau presidennya di Jakarta, apalagi kalau dia keluar negeri, ya kan? Tapi kalau dia di situ, dia betul-betul menyelesaikan itu dulu dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Dia harus katakan 1 minggu ini semua harus terrealisir. Bahwa nanti itu sudah, tinggal melanjutkan saja silakan, ya kan? Nah, tapi untuk memberikan perintah-perintah langsung itu penting. Karena penting sekali itu, karena di samping seluruh perangkat itu bisa digerakkan dengan cepat, dan semangat juga orang pasukan atau siapapun yang berada di situ semakin tinggi karena ada pimpinan tertinggi di situ. Dan tentu saja rakyat merasakan bahwa ini ada kesungguhan luar biasa dari negara, dari pemerintah. Mereka hadir ketika rakyat menangis, mereka hadir ketika rakyat menderita. Anda menyebutkan ada kegambangan para pemimpin, takut dan lain sebagainya. Tapi ada pemandangan yang kontras yang ditangkap publik, baik publik seluruh Indonesia, khususnya di Kota Medan. Ada pemimpin yang sebenarnya nggak ada urusannya di Medan, di Sumatera Utara, tiba-tiba datang ke Sumatera Utara bawa bantuan. Dia kepala daerah, sebut saja misalnya Kang Deddy Mulyadi. Tapi pemimpin setempat, wali kota Medan, bantuan datang malah ditolak. Komentar Anda? Ya saya kira ini kembali kepada apakah seorang pemimpin itu
memiliki kepekaan yang tinggi terhadap apa yang dirasakan oleh rakyat atau tidak. Nah, seorang pemimpin sejauh manapun dia, ketika dia melihat bahwa ada satu penderitaan di daerah yang jauh sana, katakanlah Pak KDM ya, dia tidak melihat bahwa oh ini jaraknya jauh, oh ini kan bukan daerah saya. Tidak begitu, ini persoalan kemanusiaan. Makanya saya katakan kemarin bahwa sebagai warga Sumatera Utara mengucapkan terima kasih ya kepada Kang Deddy Mulyadi, karena memang kehadiran beliau itu cukup menumbuhkan semangat ya kepada warga di sana, dan ya sekaligus sebenarnya menjadi pembelajaran juga bagi pemimpin-pemimpin sekitar bahwa memang persoalan-persoalan yang terjadi ini bukan persoalan kecil, ini persoalan yang sangat besar. Kehadiran Kang Deddy, menurut tulisan Anda, ini cermin moral bagi para pemimpin. Anda maksudkan siapa ini sebenarnya? Ya, saya kira Mana ini, pemimpin pusat apa daerah? ya semua pemimpin sebenarnya, ini kan Indonesia ini kan satu, namanya NKRI ya kan? Jadi mestinya ketika terjadi bencana di suatu daerah, itu seluruh gubernur yang ada, seluruh pemimpin yang ada, ya kan, tanpa harus banyak kali birokrasi, itu bergerak bersama-sama. Jadi sebenarnya Kang Deddy Mulyadi ini adalah contoh terbaik Untuk saat ini ya? Untuk saat ini contoh terbaik. Jadi gerak cepat itu, karena rakyat itu membutuhkan gerak cepat. Tanpa gerak cepat, ya datangnya bantuan kepada rakyat, karena ini ya kondisi sekarang ini bukan tidak mungkin yang meninggal itu bukan karena hanya pada saat terjadi bencana, tapi pasca bencana karena akses terputus, makanan tidak ada, kan begitu kan, terjangkit penyakit, itu juga bisa mati. Itulah makanya kita harus memberikan aspirasi kepada Pak SBY ya, pada masa kepemimpinannya, ketika terjadi bencana langsung gerak. Pak Yusuf Kala langsung bergerak, ambil tindakan. Jadi seorang pemimpin itu kecepatan mengambil tindakan itu penting, keberanian mengambil keputusan itu penting, ambil alih tanggung jawab itu, bahwa apapun resiko itu belakangan. Jadi pemimpin itu harus siap dengan segala risiko. Yang penting apa yang dilakukannya itu adalah demi untuk menyelamatkan nyawa rakyat yang dipimpinnya. Saya ingin konfirmasi sekaligus nih, mumpung ada kesempatan. Anda sebagai Ketua Parmusi Sumatera Utara, kami mendengar selentingan kabar bahwa pihak Parmusi Sumatera Utara kini sedang mendata, selain juga memberikan bantuan, tapi sedang mendata sejumlah fasilitas-fasilitas ibadah, masjid, lalu fasilitas pendidikan, madrasah dan lain sebagainya. Tentu ini cukup banyak yang terdampak dari kerusakan kecil sampai hilang tak berbekas. Kira-kira kalau sudah didata ini, ke depannya mau seperti apa ini? Apa yang akan dilakukan oleh kawan-kawan Parmusi di Sumatera Utara? Baik, terima kasih. Pertama, ini adalah bagian sikap Parmusi Sumatera Utara sebagai bagian daripada kepedulian ya, apa yang terjadi pada rakyat ya di tengah-tengah terjadinya bencana ini. Semua itu kita inventarisasi dengan baik, dan teman-teman kita sudah bergerak ke lapangan. Tentu data ini semua nanti kita akan kumpulkan, kita akan bicarakan, kita diskusikan. Tentu akan kita rumuskan apa langkah-langkah ke depan yang harus kita lakukan. Ya kan, karena kita tahu bahwa bencana ini tidak terjadi begitu saja. Ya, kalau kita lihat bahwa ada pengumuman dari pemerintah, ada sekian perusahaan yang diindikasikan kuat terlibat dalam terjadinya bencana ini, ya bukan tidak mungkin kita akan menggugat pengusaha-pengusaha itu. Mereka harus bertanggung jawab. Mereka harus bertanggung jawab. Jadi kita minta pertanggungjawaban pengusaha-pengusaha itu atas apa yang terjadi. Saya kira masuk kerusakan masjid-masjid. Oh itu Pak. Musola, madrasah. Ya, betul. Madrasah, masjid-masjid, kemudian musola-musola, ya luar biasa. Kita ingin konfirmasi ini karena kalau cerita minta pertanggungjawaban, ujung nanti ada gugatan-gugatan dan lain sebagainya, kita akan konfirmasi ke ahli hukum nih. Komentar Anda, Bang Yoni, ini ada sejumlah fasilitas umum. Parmusi sekarang di Sumatera Utara sedang melakukan pendataan berapa banyak kerusakan yang diakibatkan, dan pemerintah sendiri menyebut beberapa perusahaan sebagai penyebab yang saat ini kabarnya izinnya dihentikan.
Kira-kira langkah-langkah hukum apa yang bisa dilakukan? Ya bergesekan di jalan raya aja orang harus ganti rugi. Apalagi bergesekan dengan lumpur, kayu, gelondongan mengakibatkan kampung hilang, lumpur membubung, kota menjadi seperti kota tak bertuan. Itu kan adalah perbuatan-perbuatan yang menimbulkan kerugian. Kerugian atas harta benda, kerugian atas nyawa, kerugian atas sawah, ladang, kebun, kerugian atas hidup yang sehat, kerugian atas udara yang bersih, dan seterusnya, kerugian atas hutan publik yang hilang, kerugian atas kenikmatan kita untuk beribadah jadi hilang gitu. Dan itu secara hukum memang harus ada yang bertanggung jawab. Adalah tidak masuk akal, paling akal sekalipun kalau ada korban lebih dari 1.000 orang terdampak bencana, gak ada yang bertanggung jawab secara hukum. Ada disebut-sebut oleh Menteri Kehutanan sekian perusahaan, ketika melapor kepada Presiden dan forum itu terbuka, diliput oleh media, nama-namanya nggak bisa kita buka, Pak. Ini kan absurd. Bagaimana mungkin ada perkara yang sangat mengubah sejarah, mengubah bentang alam, siapa yang bertanggung jawab? Menteri Raja Juli yang terhormat nggak mau membuka siapa namanya. Itu pun selain juga orang pencuri kayu di dalam hutan satu potong saja, nenek-nenek dibuka siapa namanya. Ini kenapa nggak dibuka? Puan Raja Juli. Jadi kalau pertanyaannya kembali itu adalah pertanggungjawaban hukum, itu harus dilakukan. Jadi pihak kepolisian, kejaksaan, dan Satgas harus juga mengidentifikasi dan merumuskan kerugian-kerugian itu. Karena kerugian itu kan kerugian rakyat, bukan lagi sekedar kerugian negara akibat ada hutan yang hilang, ada kerugian perekonomian negara. Ini yang harus diadvokasi bahwa publik berhak untuk itu. Tetapi kan kita ini cepat toleran terhadap kalau rakyat yang jadi korban. Maka sekarang saya mengubah haluan pemikiran hukum saya kepada Donald Black yang mengatakan hukum itu bukan kitab undang-undang yang di dalam kitab hukum, tetapi hukum itu adalah apa yang menjadi praktek hukum, behavior of the law. Apa behavior of the law kita dalam penanggulangan bencana? Belum ada yang jadi tersangka. Belum ada yang dilakukan penyidikan. Kalaupun ada dikabarkan 1 orang, tapi kita tidak tahu. Padahal kerugiannya begitu nyata gitu kan. Jadi memang untuk menjawab persoalan yang maha dahsyat ini sudah merubah bentang alam. Hemat saya selain pemulihan, pencarian, gawat darurat terus dilakukan, pelayanan kesehatan diberikan, hal yang paling fundamental itu adalah tegakkan hukumnya. Agar kita belajar bahwa ini tidak menjadi impunity, tidak menjadi ada kejahatan, tetapi tidak ada yang bertanggung jawab. Dan tantangan terbesarnya bukan cuma mencabut izin. Tak boleh ada yang kebal hukum ya? Tidak boleh ada yang kebal hukum, karena hukum itu tidak boleh diperlakukan hanya untuk ke bawah. Tajam ke bawah, santun ke atas. Dan Bukan sekedar tumpul, tapi satu. santus kena tapi santun. Dan kalau hutan kemudian longsor dan lumpur, saya kira kalau Indonesia ini semungil negara Nepal, ini udah jadi Nepal nih. Artinya wilayah cakupannya itu udah luas sekali, udah setara dengan Pulau Jawa.
Harus ada extraordinary effort yang dilakukan, dan kembali kepada tema diskusi yang disampaikan oleh Pak Dr. Ali Amrad Tanjung, sensitivitas bencananya harus tumbuh, harus ada. Saya setuju itu usul bahwa presiden atau kepresidenan itu harus hadir di daerah bencana ini. Ini adalah sudah patut sebagai bencana skala nasional. Pak Yusuf Kalla benar bahwa lebih parah dari tsunami. Kalau tsunami itu cuma air yang datang. Kalau ini air datang, lumpur turun, kayu kelondongan turun, menghantam semua kampung. Termasuk rumah-rumah yang dibawa dari gunung itu kan? Termasuk rumah-rumah itu. Dan ini mengubah bentang alam, ya, Pak Ali. Ya, betul. Nah, bentang alam berubah, maka hukum berubah. Kalau ada istilahnya dalam hukum agraria tanah timbul itu menjadi tanah negara, bukan lagi menjadi tanah sesiapa. Gitu. Nah, sekarang muncul lagi perkara remeh-temeh, rakyat dilarang untuk menggunakan kayu. Halo, rakyat itu butuh obat untuk bisa melepaskan efek post-traumatiknya. Dia membelah kayu itu bukan karena memang itu adalah hak dia, ada di lapangan rumahnya, tapi itu bagian daripada healing dia, gitu kan. Nah, lantas apapun dasarnya itu dikatakan dilarang. Saya kira itu yang penting adalah negara jangan melarang, negara mengatur dan mengelola bagaimana ini dimanfaatkan. Jangan-jangan kayu-kayu yang sengaja hendak dilarang itu adalah kayu-kayu yang sudah ada nomornya. Jangan-jangan pemilik nomor ini sudah bicara kepada angkasa. Jangan lakukan pembelahan terhadap kayu-kayu yang bernomor itu. Jangan diganggu kayu nomor itu. Karena itu kan punya nilai keekonomian di balik bencana itu. Itu yang kita mau tegaskan, bahwa fokuslah kepada nurani rakyat, kebutuhan rakyat, sensitivitas kepada penderitaan rakyat. Penderitaan rakyat itu adalah hukum yang utama. Rakyat yang menderita harus dibela oleh negara. Kalau enggak, kita coret pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, ya kan, yang mengatakan bahwa seluruh tumpah darah rakyat Indonesia ini harus dibela. Kalau ada orang luar yang punya simpati, masa tetangga punya simpati kita tidak mau menerima simpati itu? Itu adalah bagian daripada, kalau kita mau tarik lebih tinggi, bantuan asing itu adalah dari pernyataan konstitusional kita. Kita ingin menciptakan perdamaian dunia yang abadi dan masyarakat dunia yang solider. Itu jangan kita usik, karena itu adalah warisan dan bahkan amanah kepada seluruh bangsa Indonesia, bukan cuma pemimpin. Dan karena itu adalah amanah daripada hati nurani rakyat, maka kita berhak untuk menerima itu. Rakyat berhak menerima bantuan dari manapun, termasuk dari saudara-saudaranya yang beda administrasi kenegaraan. Bang Yoni, ini bencananya terjadi di Sumatera Barat, Sumatera Utara, dan Aceh. Tapi tiba-tiba Gubernur Jawa Barat lagi-lagi membuat kejutan, ini terkait hukum, menerbitkan surat edaran untuk tidak lagi memberi izin perumahan. Jadi perumahan lahan untuk perumahan ini dihentikan. Ini kembali memancing respon beragam publik. Kalau begitu, kalau izinnya tak diberikan, berarti di Jawa Barat target Pak Prabowo membangun 3 juta rumah waktu di Jawa Barat bisa terhenti dong. Komentaran? Hak paling mendasar itu adalah hak hidup. Hak untuk hidup dan hak untuk survive pada hidup, kesejahteraan dan seterusnya. Bencana Sumatera itu adalah iktibar, peringatan yang sangat clear and present, danger, bahwa kita harus berubah perlakuannya kepada ekosistem ekologis, hutan, tanah, sungai, dan kepada investasi tentunya.
Jadi yang dilakukan KDM, Kang Deddy Mulyadi dengan surat edaran tanggal 13 Desember mengikuti surat edarannya untuk daerah Bandung Raya menghentikan izin perumahan, itu adalah langkah yang merefleksikan kesadarannya akan bahaya yang sudah memprototi Jawa Barat. Jelas di situ konsiderannya adalah bahaya yang akan terjadi secara ekologis. Saya dukung. Saya adalah termasuk majelis pakar di Housing and Urban Development Institute. Ketuanya Pak Zulfi Sarikoto. Pernah SOM1 di kementerian. Saya lapor, Pak Ketua begini, setuju kita dukung Kang Deddy Mulyadi. Karena kita sekarang situasinya harus menyelamatkan hidup. Belajar dari Sumatera, belajar dari pengalaman-pengalaman yang ada. Jadi saya kira itu adalah langkah yang tepat. Kalau ibarat orang sebelum meninggal, dia adalah langkah tobat masih pada tahap yang diampuni oleh Allah. Belum pada masa rarora, ya kan? Supaya husnul khotimah. Supaya husnul khotimah. Jadi utamakan hidup, utamakan keselamatan rakyat. Jadi ini tidak bertentangan dengan kebijakan yang lebih yang disebutkan tadi 3 juta rumah. Itu ada solusinya. Solusi secara tata ruang, solusi secara lingkungan, solusi dari secara teknis dan desain pembangunan perumahan, solusi secara pembiayaan. Termasuk solusi budaya juga? Tentu solusi secara budaya itu kan kearifan lokal, Tritangtu di Jawa Barat, kepatuhan kepada ekosistem, memulihkan kembali kepada fungsi yang setepatnya seperti yang juga dilakukan oleh Menteri Agraria dan ATR, mempertahankan lahan sawah dilindungi, mempertahankan lahan pertanian produktif berkelanjutan. Itu kan isu-isu yang berkaitan dengan perumahan juga itu. Tetapi pemerintah yang mematok 87% lahan pertanian pangan berkelanjutan itu akan kita capai targetnya, saya kira itu adalah in line dengan apa yang disampaikan oleh Kang Deddy Mulyadi. Jadi Kang Deddy Mulyadi adalah satu, dia menyelamatkan rakyatnya. Karena itu adalah amanah konstitusi dan amanah secara konstituennya. Yang kedua, ini dia belajar dari Sumatera. Sekarang kejadian kan, pada tempat-tempat tertentu sudah ada banjir dalam skala yang serupa, bandang secara skala yang serupa. Dan saya kira itu punya solusi. Solusi secara teknis, secara desain, secara pembiayaan, secara tata ruang, dan secara penataan tanah. Saya ingin sampaikan begini, secara teknis itu bisa dilakukan, jangan lagi landing, tetapi bisa vertikal. Satu. Yang kedua, pembangunan perumahan itu bisa berbasis kepada komunitas. Berbasis kepada komunitas, dan kalau berbasis komunitas itu setarikan napas berbasis dengan lingkungan. Sustainability. Dua. Yang ketiga, berbasis kepada rumah existing. Lakukanlah perbaikan rumah, namanya di pemerintah namanya BSPS, bantuan perumahan swadaya. Itu yang ketiga. Yang keempat, secara desain, kurangi bahkan zerokan betonisasi. Itu harus punya teknik sendiri, dan saya kira banyak pakar yang bisa membantu itu. Yang kelima, pembiayaan. Perbankan mesti wajib memastikan pembiayaan yang diberikan baik itu untuk KPR maupun untuk KYG maupun kredit untuk pembiayaan untuk pengadaan lahan betul-betul aman secara ekosistem, secara ekologis. Dan itu sudah ada standar. Tidak boleh mengeluarkan uang kredit untuk merusak alam, ya? Itu kan sudah menjadi norma kaidah global, bahwa pembiayaan pembangunan itu tidak boleh vis-a-vis dengan alam, lingkungan, hutan. Dan kalau itu terjadi, dia sudah melanggar etiknya itu sendiri. Kita baca di media, munculnya surat edaran ini, kabarnya Menteri ARA yang bertanggung jawab soal rumah ini, pembangunan perumahan, akan
bicara akan ketemu dengan Gubernur Jawa Barat. Kira-kira arahnya akan kemana ini? Apakah Menteri arahkan protes? Ini mengganggu kerja dia? Saya mau tanya kepada yang terhormat Menteri Hara, mana apa yang disebut dengan roadmap pembangunan perumahan itu? Mana rencana strategisnya? Mana langkah untuk menuju 3 juta rumah per tahun? Gimana dia? Peresmian 50.000 sekian rumah FLPP itu kan bukan program 3 juta rumah, walaupun bisa dikalkulasikan. Tetapi desain kebijakan itu kan FLPP, pembiayaan. Pembangunan perumahan, yang membangunkan adalah developer yang dibiayai oleh FLPP. Baik itu FLPP maupun juga KPR, Tapera. Tetapi pembangunan perumahan versi 3 juta rumahnya di perkotaan, di perdesaan, di kawasan pesisir pantai, mana? Gitu. Oleh karena itu kita menunggu rencana strategis nasionalnya, renstranya, roadmap-nya. Nah, pertanyaannya adalah kalau Kementerian PKP mau bertemu dan membicarakan dengan Gubernur Jawa Barat, di mana letaknya ini dalam rencana strategis itu, gitu kan? Kan harus berpikirnya makro strategis bagaimana 3 juta rumah itu jalan. Bukan lantas ada surat edaran tanggal 13 Desember 2025 lantas ingin jangan, jadi bicaranya mesti satu kesatuan, bukan parsial gitu. Nah, hemat saya ini bisa diintegrasikan. Hemat saya orientasi pembangunan perumahan MBR atau perumahan rakyat itu harus berubah total haluannya menjadi perumahan rakyat yang berbasiskan kepada lingkungan yang berkelanjutan. The Hood Institute menyebutnya sebagai pembangunan perumahan yang sehat dan produktif. Sehat tentunya termasuk kesehatan terhadap lingkungan. Produktif termasuk dalam hal ini adalah rumah itu bisa berfungsi untuk menghasilkan produktivitas. Buat usaha kecil, melakukan usaha-usaha yang produktif mulai dari rumah. Jadi kalau itu yang dilakukan, maka hemat saya bagian daripada yang mesti masuk dalam rencana 3 juta rumah. Bagaimana rencana strategis nasionalnya, bagaimana roadmap-nya. Nah, ini yang harus dilakukan oleh negara karena pembangunan perumahan rakyat itu harus dan berada dalam tanggung jawab negara, bukan tanggung jawab swasta, bukan tanggung jawab hanya CSR, bukan tanggung jawab personal, bukan tanggung jawab dari dompet menteri itu sendiri. Itu pesan konstitusi. Jawab APBN, itu konstitusinya. Nah, sayangnya perumahan itu kan masih dianggap hak asasi manusia level 2. Karena dia dianggap belum menjadi bagian yang seperti hak untuk hidup dan kelangsungan hidup serta kesejahteraan dalam arti seperti pendidikan, seperti kesehatan. Itu yang harus kita dorong bahwa perumahan itu adalah bagian daripada untuk survival rakyat dan keluarga itu sendiri. Jadi kalau hari ini saya ingin tegaskan bahwa KBRI membuat surat edaran tersebut, saya pikir itu adalah langkah yang tepat, harus didukung, walaupun agak-agak terlambat. Tapi tidak ada yang rugi dengan KDM, walaupun di tengah situasi seperti ini kita dukung dan harusnya menjadi model diduplikasi oleh daerah-daerah yang punya resiko tinggi terhadap rawan banjir dan Dalam tulisan Anda yang beredar di media sosial soal moratorium izin perumahan ini, Anda menyebutkan setidaknya ada 7 faktor penting yang harus diperhatikan. Anda bisa jelaskan kembali nggak? ya itu sebenarnya poin-poin yang ada dalam surat edaran. Jadi harus berdasarkan analisa risiko, kemudian tidak boleh menghantam sungai, kemudian direview secara kritis PBB dan izin
persetujuan bangunan gedung jangan cuma hanya formalitas, melakukan sidak itu juga harus secara substansi, bukan hanya formalitas. Jadi poin-poin itu adalah hemat saya bagian yang memang siapapun sulit untuk menolak itu. Dan karena itulah hal yang benar yang harus dilakukan oleh pemimpin menghadapi yang clear and present danger, bahaya ekologi sekarang ini. Jadi sekarang ini Pak Hadi, Pak Ali, bukan lagi resiko atas perubahan iklim, tetapi adalah resiko bencana iklim itu sendiri. Climate disaster ya? Iya. Dan saya kira pemerintah harus membuat pernyataan, semua kepala daerah harus membuat langkah emergensi untuk melakukan pencegahan, termasuk mencegah terjadinya hal-hal yang bakal menimbulkan korban kalau terjadi hal-hal seperti yang terjadi di Sumatera. Jadi early warning system harus hidup. Apa yang dilakukan KDM, apa relevan juga dilakukan oleh para kepala daerah lain di provinsi lain? Sangat. Karena hukum alam ini kan berlaku bukan cuma di Jawa Barat kan? Hutan bukan hanya di Jawa Barat. Bukan cuma ada di Jawa Barat. Di kampung saya, juga ada hutan kan. Di kampung saya, di Langkat sana, Sultan Langkat menghibahkan tanah dan hutannya untuk hutan lindung. Itu zaman Belanda. Dan kalau kita tarik sejarah zaman dahulu, saya tinggal di Langkat, banjir 2025 nggak pernah terjadi selama saya masih tinggal di sana. Ketika saya konfirmasi kepada literatur, bencana seperti ini nggak pernah ada di zaman Belanda. Walaupun Belanda, perusahaan-perusahaan konsesi membuka lahan di Delhi dengan misi Nenhuis, tapi kan tetap ada aturan. Ya. Ya Pak Ali ya. Ya, Ada batasan, ada tahan diri. Walaupun hutan purba dibuka, tetapi ada yang tidak boleh dilakukan. Kalau kita baca konsesi tanah antara Sultan Delhi dengan perusahaan-perusahaan Belanda, perusahaan-perusahaan perkebunan itu, ada yang namanya larang-larangan, ada hutan larangan, kalau ada kolam nggak boleh ditutupi, dikasih hak untuk menanam sebagai tanah jaluran, kalau ada pohon tidak boleh ditebang, itu ada aturan-aturan nih. Dan itu saya kira modern. Jadi kita memang harus bisa mengikuti apa yang disampaikan oleh Pak Ali, bahwa kembalilah punya sensitivitas tinggi kepada perlindungan rakyat, korban bencana, karena mereka, rakyat yang menderita, itu adalah azas hukum yang utama yang harus dibela oleh negara. Baik, Menjani, kita ingin kembali di sesi penutup ini. Ingin kembali mendapatkan apa kira-kira yang bisa dilakukan oleh para pemimpin, baik di kawasan yang mengalami bencana maupun yang belum, bukan tidak mengalami bencana, yang belum mengalami bencana. Anda tadi menyebutkan bahwa apa yang dilakukan, kebijakan yang dilakukan oleh KDM itu amat sangat relevan untuk dilakukan oleh para kepala daerah lain. Anda kira-kira optimis nggak gubernur Anda, wali kota Anda, bupati Anda di Sumatera Utara juga punya sense yang direfleksikan dalam bentuk kebijakan-kebijakan untuk menyelamatkan lingkungan, terutama menyelamatkan kehidupan rakyat? Ya, saya kira dari apa yang terjadi di Sumatera Utara, kita menilai bahwa itu sangat minimal ya. Karakter seperti itu dimiliki oleh pimpinan di Sumatera Utara, saya lihat. Jadi memang inilah persoalan kita, memang ya bukan Sumatera Utara saya sebenarnya. Indonesia ini persoalan kita, persoalan kepemimpinan sebenarnya. Jadi makanya kalau kita lihat ya, bagaimana kita dijajah oleh Belanda 350 tahun, tapi negara kita ini kan, hutan kita kan tidak hancur-hancuran. Tapi baru 80 tahun saja kita merdeka, sudah hancuran di mana-mana.
Ya kan? Artinya apa? Bahwa banyak pemimpin kita ini yang serakah. Banyak pemimpin kita ini yang rakus. Maka saya sebenarnya berpikir bahwa kalau seseorang itu mau menjadi pemimpin, hilangkan orientasi ekonomi itu pada dirinya, nggak usah lagi. Maka seseorang yang akan jadi pemimpin itu adalah orang yang sudah selesai dengan dirinya. Jangan lagi dia menjadi pemimpin untuk menambah uang di rekeningnya, menambah makin luas tanahnya, ya kan, makin banyak rumahnya, makin hebat gaya hidupnya. Jangan begitu. Jadi mestinya seorang pemimpin itu, ya, yang bertambah itu adalah manfaatnya kepada rakyat, bukan kegagahannya, bukan hartanya yang bertambah. Tapi kalau di Indonesia lihat saja. Dia penyelenggara negara, satu periode dia jadi pejabat ini sekian hartanya, nanti begitu periode kedua naik dari sendirinya, kan begitu ya? Harusnya tidak, orientasi itu jangan ke situ lagi. Jadi makanya harapan kita kepada para pemimpin yang sedang menjabat saat ini, tinggalkanlah sifat-sifat keserakahan itu, tinggalkanlah sifat-sifat kerakusan itu. Kalau ada dosa-dosa masa lalu, tobatlah. Kalau selama ini sudah mengambil hutan sekian ratus ribu hektar, bila perlu kembalikanlah itu kepada negara. Ya kan? Itulah nanti disebut itu negarawan. Jadi negarawan itu gak bisa negarawan dia berpikir satu sisi, negara nggak bisa. Negarawan itu adalah orang yang cara berpikirnya itu totalitas, memang dia adalah seorang negarawan. Ya kalau selama ini dia mendapat kesempatan sekian ratus ribu hektar hutan di negara ini, kan begitu kan? Begitu jadi pemimpin, kembalikan itu kepada negara. Begitu dia. Karena sekarang saya adalah pemimpin. Saya, hati, pikiran, perbuatan saya hanya untuk rakyat. Jadi kalau orang soal itu kan inna sholati wa nusuki wa begitu kan? Nah, begitu juga seorang pemimpin sebenarnya, ya kan? Perasaan saya, waktu saya, kan gitu kan? Orientasi berpikir saya, target saya adalah untuk rakyat, mensejahterakan rakyat. Saya khawatir pemimpin seperti itu nggak ada. Ya mungkin ada, tapi tidak dalam posisi pengambil kebijakan yang strategis. Ya karena sistem politik kita di Indonesia ini kan banyak orang-orang yang cerdas, banyak orang-orang yang berjiwa idealis, ya negarawan, tapi memang terhalang oleh sistem-sistem yang terbangun selama belum punya kesempatan, nggak ada memimpin ya? Nggak ada. Tapi kalau Anda jadi artis, kalau Anda jadi public figure, itu akan jadi DPR, ya kan? Nah, jadi kita ini yang dari muda kita ini berpikir untuk umat, untuk rakyat terus, itu bukan nggak gampang kita masuk ke wilayah-wilayah itu, ya kan? Jadi ini memang salah satu juga kalau negara ini mau maju, rakyat ini dirasakan manfaatnya kehadiran negara ini. Memang sistem politik kita juga harus dirubah, ya kan? Sistem rekrutmen kepemimpinan kita juga harus dirubah. Maka harapan kita kepada pemerintah sekarang, Pak Presiden, ya ini kan pada pemilu akan datang dan ada perubahan-perubahan undang-undang politik. Saya kira ini harus dipikirkan lah. Karena ini persoalan kan saling kait mengait ini Pak Joni. Ya, ketika tidak berubah sistem ini, di tengah banyak orang yang menjalankan sistem itu bersifat rakus, itu berbahaya. Sistemnya lemah, sementara manusianya bersifat karakter rakus, ya kan? Memperkaya diri, itu bahaya. Sistem yang kuat saja, kalau umpamanya orangnya juga berkarakter yang seperti itu, ya tetap juga ada kerusakan. Tapi sistemnya yang sangat benar, lalu orangnya juga sangat benar, nah insya Allah itu bagus, itu bermanfaat bagi rakyat. Jadi kalaulah begini cara berpikir pemimpin, saya kira ya tidak ada yang ditangkap KPK, nggak ada, kan begitu kan? Ini kan yang ditangkap KPK ini kan yang apanya tuh, yang nasib sial. Yang nasib sial itu Pak Joni. Bukan tidak mungkin banyak pemimpin-pemimpin yang lain, ya bupati, wali kota, oknum-oknum itu yang juga sebenarnya melakukan praktek-praktek yang sama, ya kan? Nah, jadi saya kira ini harus ada kesadaran kolektif kita bersama-sama ya. Dan saya kira rakyat sekarang, makanya kadang-kadang kita melihat kan rakyat itu konsep bisa lebih cerdas ya dari pemimpin. Rakyat itu di kedai kopi dia berbicara begini harusnya negara ini begini. Dan itu semua rasional. Sementara pemimpinnya sibuk mencari apa alasan, apa argumentasi, ya gitu kan? Ya seperti penanganan bencana ini. Kita sudah begini, tapi dampaknya di bawah menjerit terus orang. Ya gitu kan? Akhirnya kalau saya lihat bencana ini agak mudah sedikit ya teratasinya itu karena keterlibatan unsur rakyat secara keseluruhan dari berbagai. Bahkan rakyat lebih cepat dari rakyat lebih cepat. Ya, lebih berjibaku. Itu relawan, ya. Teman-teman kita ya dari kalau Sumatera Utara, dari Parmusi, dari Ormas itu turun semua itu.
turun semua itu. Padahal kita di tengah-tengah yang nggak punya dana kuat ya, tapi kita turun cepat. Makanya sebenarnya banyak rakyat berharap dan tokoh-tokoh juga berharap bahwa pemerintah itu membuka diri kepada dunia internasional, ya kan, supaya dunia internasional masuk. Mungkin dari segi anggaran yang dibilang oleh Pak Presiden itu kita mampu. Tapi berapa lama kita menyelesaikan itu kan jadi masalah. Tapi kalau dunia internasional itu masuk, organisasi internasional masuk, ya apa yang dirasakan waktu kita tsunami? Kecepatannya luar biasa. Tapi memang ketika itu SBY berkantor di tengah-tengah bencana, bukan berkantor di Jakarta dia. Pernah berkantor di Aceh karena bencana, pernah berkantor di Jogja karena bencana. Karena bencana, jadi harus begitu dia. Jadi ya memang harus dikurangi jam tidurnya. Jadi pemimpin itu sebenarnya tidak boleh terlalu banyak berpidato. Tapi pemimpin itu harus memastikan bahwa kebijakannya dijalankan oleh orang di bawahnya. Dan tak boleh banyak tidur juga. Tidak boleh banyak tidur juga. Ya. Dan pidato aja tidur ya. Catatan lain Anda? Bencana Sumatera itu berhasil menyebutkan beberapa calon kebijakan. Tetapi bagaimana merumuskan itu menjadi kebijakan yang sebenar-benar kebijakan? Misal kata, Presiden akan beri bantuan 60 juta untuk membangun rumah. Pertanyaannya kepada kementerian, sudah punya data tidak rumah yang terkena dampak? Bagaimana merumuskan ini akhirnya bisa menjadi terbangun lagi rumah-rumah yang menjadi korban bencana itu? Bagaimana mereka membangunnya kembali? Bagaimana desain konsepnya? Bagaimana pelibatan orang yang bertanggung jawab? Bagaimana pelibatan pemerintah dan pemerintah daerah? Jadi kebijakan-kebijakan yang diujarkan, karena perkataan pejabat publik, apalagi presiden, itu kan adalah kebijakan. Ini kecemakan, itu satu. Yang kedua, bagaimana kebijakan, katakanlah misalnya dijamin oleh Menteri Sosial, satu keluarga atau satu orang saya lupa, akan dikasih biaya 10.000 per orang per hari. Bagaimana membuat ini menjadi kebijakan agar sustainability-nya sampai kepada mereka bisa pulih kembali gitu kan. Jadi penanganan sosial masalah ini harus menjadi kebijakan-kebijakan. Dan seterusnya, dan seterusnya. Itu yang harus dilakukan. Jadi penanganan bencana ini bukan hanya selesai pada saat ini saja, tetapi harus membuat rakyat punya keyakinan bahwa pada satu ketika, tahun tertentu, bulan tertentu, hari tertentu, saya bisa pulih dan disapih oleh negara ini untuk kembali. Berapa sekolah yang rusak? Baik itu sekolah umum maupun sekolah yang berada di Kementerian Agama, madrasah ibtidaiyah misalnya. Berapa puskesmas yang rusak? Ada 18 rumah sakit katanya di Sumatera Utara, 17 sudah pulih, 1 belum. Tapi mudah-mudahan 1 ini di Tanjung Pura akan pulih. Tetapi mana rumah sakit lapangannya Pak Menkes? Itu kan belum ada. Jadi hemat saya, catatannya adalah bagaimana ini apa yang dikatakan wujud dengan apa yang dikerjakan dan wujud sebagai apa kebijakan. Menteri Kehutanan bilang kita akan tindak, Presiden perintahkan verifikasi, audit, tindak. Halo Pak Menteri Raja Juli, siapa tersangkanya? Kenapa tidak dibuka? Nah, kemudian terkait dengan KDM, menurut saya surat edaran KBM sebagai sebuah policy tindakan pemerintahan, mestinya Menteri Dalam Negeri memanggil semua kepala daerah yang daerahnya punya resiko bencana agar menduplikasi dan memitigasi seperti yang dilakukan oleh KDM untuk Jawa Barat. Apakah Riau tidak punya resiko? Kepri, Jawa Tengah, Kalimantan, apalagi Sulawesi. Jadi Menteri Dalam Negeri lewat Dirjen Bangda harus memanggil kepala-kepala daerah yang punya risiko tinggi, tolong kita refleksi belajar apa yang dilakukan oleh KDM. Dan KDM bisa menjadi semacam ya narasumber lah, ya mentor lah, ya artinya menjadi urun curah pendapat bagaimana. Yang paling sulit adalah
yang saya rasakan kalau saya jadi KDM, suasana kebatinan yang paling repot untuk mengambil keputusan itu. Dia mengambil keputusan karena dia berhadapan dengan orang yang punya galian C, orang yang punya proyek properti. Banyak kepentingan Siti yang terganggu kan. Dan kepentingan yang diputuskan lebih kepada membela rakyat, saya kira itu menjadi syafaat bagi karya. Karena rakyat mendoakan. Keberanian seorang pemimpin. Keberanian seorang pemimpin itu adalah pintu gerbang menuju surganya. Iya. Dan pintu gerbang untuk jadi pemimpin yang lebih memimpin untuk Indonesia. Dan terakhir saya pikir adalah kita ini kan bangsa yang beradab. Bangsa yang beradab itu menghargai jiran. Lebih dari itu, bangsa yang beradab adalah bangsa yang lebih memilih kepentingan korban. Nggak ada salahnya meminta atau bahkan menerima setidaknya bantuan luar. Bantuan itu jangan dianggap sebagai sesuatu yang gimana gitu. Kalau orang Padang bilang itu bukan cinge, itu adalah empati. Berapapun jumlahnya, Pak Menteri, Pak Ali, apakah 1M, apakah 2M, itu adalah bantuan yang barangkali di situ adalah kita bisa mendapatkan pelajaran bahwa satu saat nanti, ya keadaan ini kan juga bukan hanya terjadi di Indonesia. Lantas pertanyaannya adalah, kita nyumbang untuk 16 triliun untuk hutan Brazil? Bagaimana kalau diperkirakan 51 triliun untuk recovery infrastruktur Sumatera yang menjadi korban? Mau Brazil mau nyumbang 16 triliun untuk itu. Saya kira bukan soal tukar-menukarnya, tetapi bangsa-bangsa di dunia ini mengkait karena kita hidup sebagai satu ekosistem yang menurut guru saya, kita ini di dunia hidup dalam satu selimut kosmis yang sama. Dan karena itu kita harus menjaga dan membantu. Saling membuka diri. Saling membuka diri. Dan itulah pemimpin. Kayaknya kita perlu pemimpin seperti Pak Ali Amran Tanjung ini. Jadi yang namanya Ali itu memang luar biasa pengaruhnya. Selain didahului dulu huruf A, tapi dia juga adalah melakukan tindakan yang memang berorientasi kepada rakyat dan korban. Dan jangan lupa kita perlu doa juga. Karena ini renungan saya, ada kekosongan rohani juga dari korban ini dan itu harus diisi. Jangan-jangan bukan cuma bentang alam yang berubah, tetapi sifat-sifat kemanusiaan kita bisa berubah kalau salah memahami dan merespon bencana Sumatera ini. Dan sifat-sifat kemanusiaan yang berubah menjadi serakah misalnya, menjadi apatis, atau menjadi yang panggaron kepada negara, bisa saja terjadi. Dan bagi iblis mengubah DNA manusia, itu adalah misi utamanya sebenarnya. Wallahu alam bisawab. Itu kita tanya sama Ustaz Haris. Baik, terima kasih Yuni. Bang Ali, masih ada yang ingin Masih ada. Saya kira gini, dari perbincangan kita ini ya, mencermati betapa sakitnya penderitaan para korban bencana itu. Saya beberapa kali ya melihat situasi itu menetes air mata kita ya. Jadi saya ingin memberikan sebuah statement saja bahwa dalam penanganan bencana ini tentu pemerintah menganggap dia sudah maksimal, sudah luar biasa, sudah gerak cepat. Tapi kita ingin menyampaikan kepada pemerintah bahwa kesimpulan rakyat, pandangan rakyat terhadap pemerintah dalam penanganan bencana ini, rakyat memberikan judulnya pemerintah setengah hati dalam menangani bencana di Sumatera. Saya kira itu. Terima kasih. Baik, terima kasih Wali. Pemirsa, nantikan telah menarik lainnya seputar perkembangan politik, hukum, ekonomi, pendidikan, dan budaya di tanah air hanya di Jurnal Politik TV. Media merdeka mencerdaskan bangsa. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.